Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Gurahurin. Saya mahasiswa semester 6, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang seberapa besar peluang dana COVID-19 dikorupsi di wilayah desa atau kabupaten, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, di mana kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini terjadi di hampir seluruh dunia dan telah menimbulkan krisis ekonomi bagi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Sehingga pemerintah Republik Indonesia memberi bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama, Pemprov Nusa Tenggara Timur mencegah dana bantuan COVID-19 yang dikorupsi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi dan BPKP untuk mencegah perbuatan melawan hukum, tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana COVID-19, dan nota kesepahaman sangat penting untuk mengantisipasi masalah hukum yang dapat timbul dalam upaya penanggulangan dan penanganan dana bencana COVID-19. Kesepahaman ini dibuat agar tidak terjadi tindak pidana korupsi pada anggaran COVID-19 yang bisa menjerat kepala daerah serta semua yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan pendampingan dari pihak Kejaksaan dan BPKP untuk ikut membantu mengawasi dana COVID-19 ini. Jika ada yang mencoba nekat berbuat tidak sesuai ketentuannya, akan berhadapan dengan penegak hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Sekda NTT, Alexon Lumba, dalam laporannya mengungkapkan bahwa nota kesepahaman bersama ini merupakan wujud dari komitmen bersama untuk melakukan upaya preventif agar menghindari tindakan KKN dalam penggunaan dana COVID-19 dari APBD provinsi dan kabupaten kota. Ini juga bisa menjadi acuan bagi gugus tugas di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Berikutnya, kasus-kasus korupsi yang terjadi di desa atau kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu yang pertama kasus korupsi pengolahan dana desa bantuan COVID-19 di Kabupaten Flores Timur. Menurut Kupang Kompas.com, penyelidik Kejaksaan Negeri Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menahan bendahara desa Nubalen 2, Kecamatan Adonara Tengah, Bernabus Sabontawa. Bernabus juga menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK di desanya. Ditahan karena diduga terlibat korupsi dana desa sebesar 261 juta. Sebelum ditahan, yang bersangkutan diperiksa oleh penyelidik Kejaksaan Negeri Flores Timur. Akibat perbuatannya itu, Bernabus bakal dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kasus berikutnya terjadi di Kabupaten Manggarai, yaitu Polres Manggarai memeriksa dugaan penyimpangan bansos di Goloworok. Menurut harian Berita1.com, Kepolisian Resor Polres Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai memeriksa dugaan penyimpangan dana bantuan sosial atau bansos COVID-19 di Desa Goloworok,
Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Sejumlah warga desa Goloworok melaporkan Sabinu Dangur ke Polres Manggarai Senin 20 Juli 2020. Sabinus diduga menyunat dana bansos untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 di wilayah Manggarai. Kasus berikutnya terjadi pula di Kabupaten Nagekeo, yaitu dugaan korupsi pengadaan APD COVID-19 di Kabupaten Nagekeo. Menurut Harian Ambai Kompas.com, penyelidik Kejaksaan Negeri Ngada, Nusa Tenggara Timur telah meningkatkan status pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan perbekalan kesehatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Nagekeo pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Ngada, ditemukan dugaan perbuatan melanggar hukum tentang kegiatan pengadaan perbekalan kesehatan itu. Dalam kesempatan ini, tim penyelidik telah menyimpulkan terhadap kegiatan pengadaan perbekalan kesehatan tahun 2020 penanganan COVID-19 di Kabupaten Nagekeo telah ditemukan perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya, upaya penanganan kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur. Kapolda perintahkan penyelidik tuntaskan penanganan kasus korupsi di NTT. Menurut Harian Antara, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Lotharia Latif, memerintahkan agar para penyelidik Polda NTT untuk segera menyelesaikan penanganan kasus korupsi di provinsi berbasis kepulauan itu. Teman-teman, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Di sini saya juga menyertakan lampirannya. Selamat membaca. Terima kasih.